Shalom saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ayat yang baru saja kita baca pada saat ini merupakan konklusi bagian akhir dari kisah penciptaan yang Allah lakukan. Bagaimana alam menciptakan dunia ini dan segala macam isinya, dan juga bagaimana alam menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau misalnya kita perhatikan di Kejadian pasal yang kedua ini, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berkata, manusia itu tidak baik kalau sendirian saja. Maka dari itu Allah menciptakan seorang penolong bagi dirinya, penolong yang sepadan. Dan setelah Hawa diciptakan dan Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, kita melihat firman Tuhan mengatakan mereka keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah bagian konklusi yang menunjukkan betapa dekatnya manusia pada waktu itu. Mereka saling percaya satu dengan yang lainnya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka ketelanjangan itu menunjukkan suatu kedekatan. Rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Dalam relasi antara manusia dengan sesamanya, suami dan istri, tidak ada batasan, tidak ada yang dirahasiakan. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita bisa melihat ketelanjangan itu merupakan suatu hal yang memalukan. Telanjang, rentan, terlihat lemah. Dan bukankah itu yang bisa kita lihat dalam dunia di mana kita jatuh ke dalam dosa sekarang ini? Bagaimana kita tidak mau terlihat lemah di hadapan orang lain. Bagaimana kita selalu ingin menjaga image kita, jaim, ingin terlihat oke, terlihat kuat. Karena itulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Telanjang itu suatu hal yang memalukan dan harus ditutupi. Dan bukankah itu yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal yang 3, kemudian mereka sadar diri mereka itu telanjang, dan yang dilakukan mereka berusaha menutupi kemaluan mereka. Begitu juga dalam kisah ketika Nuh setelah keluar dari bahteranya, dan bagaimana akhirnya Nuh itu mabuk dan juga telanjang dan ditutupi juga kemaluannya. Jadi kita bisa melihat suatu hal yang sangat kontras sekali sebelum dan sudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan, ketelanjangan itu merupakan suatu hal yang sangat indah sekali, karena itu menunjukkan suatu kedekatan, rasa saling percaya antara manusia satu dengan yang lainnya. Tapi setelah kejatuhan, maka ketelanjangan itu merupakan suatu hal yang memalukan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan bukan berarti ini telanjang secara fisik. Tapi bagaimana dalam relasi kita dengan sesama kita yang sudah dipulihkan di dalam Kristus. Maka seharusnya kita bisa belajar rasa percaya satu dengan yang lainnya. Karena itu yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan setiap hari kita. Bagaimana ketika dia mati di atas kayu salib, dia benar-benar telanjang di sana. Benar-benar dipermalukan. Tapi semuanya itu demi setiap dari kita. Semuanya itu demi kasih-Nya, supaya setiap hari itu bebas dari dosa. Saudara, hari ini ketika kita menjalani kehidupan setiap hari kita, ketika kita melakukan segala macam aktivitas kita, ingat apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap dari kita. Apa yang dulunya memalukan bagi kita, itu sudah ditanggung di dalam Kristus. Dan mari sama-sama kita hidup selalu bagi Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang tolong ketika kami menyadari karya salib-Mu bagi setiap dari kami. Apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, itu yang terus menjadi alasan, motivasi kami hidup hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.